Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzayyid Nazarudin, salah satu staf pengajar di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Sekarang saya akan mempresentasikan beberapa topik riset yang menjadi bidang minat akademi saya, yang barangkali bisa menjadi pilihan bagi mahasiswa yang akan menempuh skripsi di program studi Ilmu Komunikasi. Ada dua minat utama saya. Yang pertama adalah komunikasi risiko dan bencana. Ini adalah topik besar yang bisa dirinci menjadi beberapa subtopik yang lebih detail. Misalnya, beberapa contoh diantaranya adalah jurnalisme bencana, bagaimana media memberitakan bencana. Kemudian yang nomor dua adalah media dan representasi bencana. Yang ketiga adalah persepsi risiko dan geografi bencana. Kita tahu bahwa saat ini pemerintah seringkali membuat peta yang sering disebut sebagai peta kawasan rawan bencana. Misalnya di Merapi ada KRB, kawasan rawan bencana 1, 2, dan 3. Dan itu diproduksi setelah bencana. Di sisi lain, masyarakat biasanya sudah memiliki persepsi sendiri tentang daerah mana yang berbahaya dan daerah mana yang tidak. Atau kita bisa sebut sebagai geografi bencana yang ada di masyarakat lokal. Topik yang ketiga tentang komunikasi dalam tahap-tahap kebencanaan, mulai dari tahap mitigasi dan kesiapsiagaan, kemudian tanggap darurat, dan rehabilitasi setelah bencana. Tentu saja bisa dipilih salah satu tahap. Jadi mahasiswa bisa meneliti tentang komunikasi dalam tahap tanggap darurat misalnya, kemudian komunikasi dalam tahap rehabilitasi setelah bencana, ataupun hanya satu tahap dalam mitigasi ataupun kesiapsiagaan. Topik selanjutnya yang mungkin diteliti adalah komunikasi, konflik, dan resistensi setelah bencana. Banyak hal yang bisa dibahas dalam hal ini, karena kondisi setelah bencana biasanya penuh dengan konflik dan resistensi. Misalnya saja dalam pengelolaan bantuan bencana, yang biasanya menimbulkan gesekan antara donatur, kemudian penyalur bantuan, ataupun dengan warga penerima bantuan. Yang contoh lain konflik yang sering muncul adalah konflik tentang penataan ruang pasca bencana. Misalnya dalam hal pendirian rumah baru setelah bencana yang biasanya diadakan di luar kawasan rawan bencana atau di daerah baru di luar hunian lama. Topik lainnya adalah memori tentang bencana, baik memori individual, memori sosial, ataupun memori kultural yang sebenarnya sangat berpengaruh terhadap bagaimana orang siap siaga terhadap bencana di masa depan. Itu beberapa topik tentang komunikasi risiko dan bencana. Kemudian topik kedua yang menjadi concern saya adalah komunikasi lingkungan. Ini juga topik besar yang bisa dirinci dalam beberapa subtopik. Misalnya saja adalah yang pertama, komunikasi dan perubahan iklim, climate change. Ini isu yang sangat-sangat seksi belakangan ini. Isu yang kemudian menjadi perhatian banyak banyak scholars, banyak akademisi, tidak hanya dari disiplin komunikasi, tapi hampir semua disiplin, termasuk disiplin dalam ilmu sosial dan humaniora, sosiologi, antropologi, kemudian international relation, dan banyak disiplin lain, semuanya sedang concern terhadap isu perubahan iklim. Nah, ini tentu saja bisa dibahas dari aspek komunikasi. Kemudian yang kedua, topik yang eh, eh, sedang marak yang akhir-akhir ini di kalangan akademisi komunikasi adalah lingkungan dan imaji visual tentang lingkungan. Um, uh, Lingkungan seringkali kemudian direpresentasikan dengan cara visual, dengan gambar, dengan kartun, dengan film, dan teknik-teknik visual lainnya. Dan bagaimana imaji visual tentang lingkungan ini tentu saja bisa diteliti oleh mahasiswa komunikasi. Topik yang ketiga adalah relasi
culture and nature atau alam dan budaya, yang kemudian biasanya di masyarakat barat sifatnya dikotomis, dibedakan secara tegas antara alam dan budaya, culture dan nature. Padahal di banyak masyarakat lain, culture dan nature ini bisa jadi sangat-sangat beririsan dengan sangat kuat, dan banyak aspek yang kemudian menghubungkan antara culture dan nature, tidak hanya aspek oposisi biner antara keduanya. Topik yang selanjutnya yang menjadi concern saya adalah saya menyebutnya sebagai more than human communication atau communicating with the environment or with non-human agencies. Ini topik yang menurut saya masih sangat baru, bahkan di bidang kajian komunikasi lingkungan. Karena biasanya para ahli komunikasi hanya membahas human communication, artinya komunikasi yang dilakukan oleh manusia kepada manusia lain. Nah, salah satu topik yang jarang dibahas adalah komunikasi antara manusia dengan non-manusia, dengan hewan misalnya. Kita sering menyepelekan hal ini, tapi itu praktek komunikasi yang terjadi sehari-hari. Komunikasi dengan hewan peliharaan kita masing-masing. Kalau kita punya kucing, kita berkomunikasi dengan kucing sebenarnya. Tentu saja tidak melalui language atau tidak melalui bahasa, tapi bisa berkomunikasi melalui gerak tubuh, isyarat mata, kemudian suara-suara tertentu, dan hewan juga berkomunikasi kepada manusia dengan suara tertentu, dengan gestur mereka dan seterusnya. Kemudian topik selanjutnya adalah jurnalisme lingkungan yang bisa jadi menyangkut tentang news, policy, kebijakan-kebijakan redaksi tentang isu lingkungan, tentang reporter lingkungan, tentang berita-berita lingkungan, dan sebagainya. Topik yang lain adalah media dan konflik lingkungan. Ini sangat penting di Indonesia karena sangat banyak konflik lingkungan di Indonesia. Dan yang asik juga diteliti adalah film dan lingkungan. Sangat jarang film yang membahas khusus tentang topik lingkungan, tapi lingkungan akan selalu masuk dalam film, entah sebagai background, entah sebagai ya latar adegan dan seterusnya. Dan ini menjadi asik untuk diteliti. Itu dua topik besar yang menjadi minat akademis saya. Dan terakhir sebelum saya tutup, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pendekatan yang biasa saya pakai dalam penelitian. Yang pertama, saya seorang penganut paradigma kritis dalam penelitian yang jelas keberpihakannya dan jelas sudut pandang yang dipakai dalam peneliti. Kemudian pendekatan yang saya sukai adalah pendekatan semiotika, wacana atau analisis retorika, ataupun kemudian pendekatan etnografis dengan gaya kualitatif, ataupun kemudian bisa jadi studi kasus. Demikian beberapa presentasi saya tentang bidang minat akademis saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.